Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on. Ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi kembali 0,6% di level 7.623 dengan adanya net sell dari investor asing untuk market reguler hari ini sebesar 1,2 triliun rupiah. Pelemahan IHSG hari ini salah satunya diakibatkan dari pelemahan terhadap rupiah ya guys ya. Dan usut punya usut ternyata juga ada kaitannya dengan perjanjian damai antara Iran dan juga Amerika Serikat yang ternyata tertunda guys. Nah ini kita melihat guys ya, Amerika Serikat secara terang-terangan ya ingin memblokade Hormuz dan meminta dukungan dari negara-negara sekutunya. Tapi negara-negara sekutu seperti negara-negara di Eropa itu enggan ya guys ya untuk membantu Amerika Serikat memblokade Selat Hormuz karena memang Selat Hormuz itu ya menjadi wilayah untuk Irannya gitu. Dan kita pun melihat ya guys ya, Iran ini sampai mengancam untuk menargetkan pelabuhan Teluk jika Amerika Serikat mau ataupun berani-beraninya memblokade Selat Hormuz. Dan tentu saja semoga ya kita berharap akan ada perundingan tahap kedua untuk membahas perjanjian damai antara kedua belah pihak, baik Amerika Serikat dan juga Iran. Seperti itu. Sepertinya di zaman sekarang ini sulit ya untuk kita menjadi seorang yang diam saja gitu guys ya. Justru kalau misalkan kita pintar mengamati alias menjadi pengamat ya untuk kondisi saat ini, baik itu dari sisi geopolitik ataupun dari sisi ekonomi ya. Kalau misalkan orang bilang itu in this economy gitu guys ya. Justru kita akan tertinggal guys ya. Ada di kolom komentar yang membuat saya cukup menggelitik ya. Katanya berhenti menjadi pengamat sebelah pihak gitu. Nah, ini kan berdasarkan berita gitu guys ya, berdasarkan kabar yang ada yang dituliskan ya oleh para jurnalis yang sudah mengetahui juga kondisi di Timur Tengah ya. Mereka pun mendapatkan kabar ini dari media global yang awalnya ya pasti mereka pun media global ini ya mereka sudah tahu di lapangan secara langsung gitu guys. Nah, jadi banyak sekali pengamat-pengamat ya, baik dari kedua belah pihak lah. Ada yang mungkin pro ke Iran, ada yang mungkin pro-nya ke Amerika Serikat, ataupun pro-nya ke Israel, ya itu sah-sah saja, silahkan gitu ya. Tapi kita based on news, ya kita berdasarkan kabar, berita dari media global yang mana banyak ditranslate oleh media nasional atau media lokal. Nah, ketika sudah sampai kabarnya ke kita, ya kita bisa memutuskan ya, kita mau apa gitu di market. Kalau misalkan menyebabkan harga minyak dunia naik, ya otomatis kita stay cash dulu gitu guys, karena pastinya saham akan turun. Jadi seperti itu guys ya, sulit ya kalau misalkan kita tidak pandai-pandai mengamati, kita tidak menjadi pengamat ya untuk apa yang sedang terjadi, maka ya sama dengan kita tertinggal gitu guys. Kita tidak bisa mengambil keputusan ke depannya. Mau apa sih di market gitu kan? Mau cari cuan ya kalau market sahamnya lagi turun, strateginya masa ya kita beli terus gitu kan. Otomatis harus ada strategi dong ya. Kita maunya beli bawah jual atas gitu, tapi kita tidak punya strategi, sama aja ya kita tidak punya senjata dalam berperang, seperti itu guys. So, kita melihat ya untuk harga crude oil WTI itu naik kembali 1%-an ya untuk hari ini dan ya di 92,2 USD per barrel, lalu Brent oil naik 0,2% di level 94,9 USD per barrelnya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ya mungkin punya pendapat lain terkait dengan perang Iran Israel, ya silahkan cari media yang membenarkan hal tersebut ya. Kita based on news ya. Siapa yang memulai perang, ya itulah yang kita kabarkan ya guys ya. Yang memulai perang misalkan dari sisi Iran, ya berarti kita kabarkan Iran yang memulai penyerangan. Dan sebaliknya, berdasarkan kabar ya, berdasarkan berita, media global pun sudah terlihat jelas waktu itu penyerang awalnya itu yang memulai serangan adalah Israel. Amerika Serikat itu sampai nahan-nahan guys. Jadi awalnya itu kan Israelnya itu dia membujuk Amerika Serikat ya untuk menyerang kepada Amerika Serikat. Serang dong itu Iran gitu kan. Dia punya apa dengan berbagai macam alasan
Tapi Amerika Serikat itu menahan, guys. Dia tidak mau ya, dia membatalkan serangannya dan lain sebagainya. Tiba-tiba ya Israel itu menyerang Iran dan terjadilah perang ini. Ini sebenarnya perang yang sudah cukup lama ya, berkelanjutan. Ini mungkin kalau kita lihat di tahun 2024 lalu itu sudah pernah terjadi, ternyata terjadi lagi di tahun 2026. Dan kita lihat harga gold turun 0,6% di 4.812 USD per troy ounce dan harga batu bara koreksi 0,3% di 134 USD per ton. Jadi sulit ya untuk kita menerima kebenaran yang ibaratnya umum ya, kebenaran yang umum itu semua orang tahu gitu, guys. Siapa yang memulai peperangan ya semuanya sudah tahu ya, meskipun saya tidak bilang gitu, guys ya. Tapi semuanya sudah tahu. Kalau investor ini mengamati apa yang sedang terjadi. Mereka pun pasti baca berita lah, baik di Instagram banyak ya akun-akun saham yang memberitakan. Lalu selain di Instagram juga banyak di YouTube ya berita-berita luar negeri gitu guys yang juga memberitakan. Mereka sudah paham, mereka sudah tahu ya bagi teman-teman yang memang mengamati alias sebagai pengamat juga. Nah, bedanya di sini ya kita juga mengabarkan ke teman-teman yang lainnya seperti itu. Jadi ya saya tidak pintar guys, banyak yang justru lebih pintar gitu dari sisi pengamatan ya. Oke, kita back to saham ya guys ya. Based on data analytics ya, kita melihat kemarin memang ada tanda reversal dan hari ini turun kembali dan ini adalah wajar di mana ketika terjadi ketidakstabilan baik dari sisi ekonomi ataupun geopolitik ya yang akan terjadi terhadap investasi beresiko adalah turun. Misalkan saham gitu guys ya pasti akan turun. BBRI hari ini koreksi 1,7% di 3.400, kemarin sempat naik ya ke 3.500. Bahkan hari ini pun memang sempat bertengger di area high 3510. Jadi untuk BBRI ada distribusi dari AKCCZP dan kita lihat banyak retail yang masuk akumulasi karena ya mungkin melihat harganya turun. Mereka menganggap ketika harganya turun ya ini menjadi peluang yang bagus nih untuk masuk. Tapi ya pasti teman-teman juga harusnya sudah paham ya kalau turun kembali otomatis ada PR nih untuk averaging down. Untuk BBRI-nya hari ini kita cek ada net sell asing lebih besar lagi yaitu 706 miliar. Jadi semoga sih bisa berbalik akumulasi guys karena 2 hari yang lalu memang sempat ada akumulasi dan sudah mulai membaik ya. Di tanggal 13-nya net buy 3M saja tipis sekali. Tanggal 14-nya sudah mulai oke di angka 124 miliar asing net buy dan hari ini ternyata berbalik net sell lebih besar 706 miliar. Ya teman-teman bisa nilai lah ya apa sih pemicunya kenapa asing ini pelin-pelan kemarin dia masuk udah lumayan nih, udah mulai ada akumulasi tiba-tiba hari ini net sell. Ya kalau misalkan kita tidak pintar, kita tidak pandai mengamati, ya kita tidak tahu guys apa yang terjadi gitu ya. Oh ini mungkin karena BBRI-nya jelek gitu. Ya penilaiannya nanti bisa abu-abu bahkan ya. Kita bisa bias lah. Oh ini kenapa sih gitu kan turun kemarin naik sekarang turun gitu ya besoknya turun lagi misalkan ya tiba-tiba BRI-nya jebol gitu ya jebol 3.200 gitu ya jebol support sebelumnya terus kita tidak tahu gitu apa yang terjadi gitu kita udah all in nih di 3.300 tanpa kita sadari ya tanpa kita tahu bahwa ternyata perang Iran Israel ini semakin parah gitu guys. Kalau sudah berjalan ya kedua belah pihak pasti akan saling serang gitu ya. Nah, justru kita harus tahu awal mulanya. Awal mulanya gimana sih gitu kan. Seperti itu ya, tadi saya sempat ceritakan di mana sebenarnya Amerika Serikat itu menahan-nahan. Ya dia menahan diri untuk tidak menyerang Iran karena dia tahu akibatnya akan seperti apa dan inilah yang terjadi gitu guys ya. Ya sudah tanggung ya rekannya yaitu Israel menyerang terlebih dahulu ya mau gimana lagi. Sudah tanggung ya, sudah kepalang tanggung Amerika Serikat pun akhirnya ambil tindakan untuk membantu Israel. Dan di sisi lain, ketika geopolitik itu semakin memanas, dolar itu akan semakin dibutuhkan. Itulah alasannya kenapa rupiah kita turun karena memang dolarnya yang menguat.
negara-negara itu kan membeli minyak menggunakan USD, US dollar ya guys ya. Jadi ya mau gimana lagi, pasti kita akan terdampak, rupiah kita pasti akan terdampak negatif oleh penguatan dolar Amerika Serikat. Untuk BNI juga sama ya, 1,8% koreksi di 3.670 dan ada distribusi juga dari LG ZPYU. Kita bisa lihat ya guys ya, hari ini seperti apa nih asingnya. Ternyata net sell namun tidak besar, hanya 5 miliar saja. Jadi yang paling besar tadi kita lihat di BRI guys. Coba kita cek untuk Bank Mandiri. BMRI koreksi 1,2% di level Rp4.650 per saham. Kita cek hari ini cukup netral, namun asingnya jualan juga nih RXZPYU sebagai top seller ya. Jadi untuk Bank Mandiri, kita cek hari ini ternyata net sell 43,8 miliar. Ah, ini juga net sell-nya tidak begitu besar sebenarnya, tapi bisa dipantau ya, bisa dipantau karena di tanggal 13 ini sempat net sell 200 miliar. Masih ya, masih terlihat ada net sell di atas 200 miliar. Jadi untuk Bank Mandiri juga masih ya masih biasa aja sebenarnya prospeknya ya. Masih ada potensi untuk turun kembali ke zona support sebelumnya. So jangan buru-buru ya. Nah inilah yang saya bilang guys, kalau misalkan sudah cuan dan teman-teman mungkin mau coba take profit dulu sebagian itu tidak masalah ya, karena memang kondisinya juga belum terlalu stabil, meskipun banyak big banks yang sudah menunjukkan besaran dividennya untuk dibagikan, tapi asing ya tentu saja pasti ya melihat dulu apa yang terjadi di luar sana. Kalau misalkan kondusif ya mereka pasti akan masuk lebih banyak. Untuk BCA hari ini koreksi 2,9% di level Rp6.550 per saham. Ada distribusi dari AKBBRX ya guys ya. So kita cek untuk Bank BCA. Apakah net sell-nya pun sebesar BRI? Ternyata ya mirip-mirip ya. Sorry, lebih lebih besar BRI ternyata. BCA-nya hanya 263 miliar. Tapi memang ini pun cukup besar untuk net sell asing di BCA-nya. So yang hari ini kita lihat net sell jumbo itu di BRI 706 miliar ya net sell asing. Di BNI dan Bank Mandiri tidak begitu besar, BCA ya lumayan besar 263 miliar. Kita lanjut ke Astra Internasional. Untuk ASII hari ini ada kenaikan 2,4% di level Rp6.300 per saham. Nah, justru yang hari ini diakumulasi adalah Astra Internasional. Kita pun membahas ya beberapa saham yang hari ini masih diakumulasi oleh investor asing. Untuk ASII atau Astra Internasional hari ini ada akumulasi dari AK dan juga ZP, sedangkan retailnya ini banyak yang buang barang. Mereka retailnya itu banyak yang take profit. Kemungkinan mereka mengamankan dulu nih profitnya karena melihat IHSG sedang turun dan sebenarnya ketika IHSG turun itu apalagi ini masalah geopolitik ya, tidak ada yang menjamin bahwa saham lain atau saham yang dia pegang itu juga tidak akan turun gitu guys. Jadi mungkin ada yang take profit nih, ada yang saya jualan dulu gitu ya. Tapi dari sisi asing justru terdapat net buy 172 miliar dengan kenaikan 2,4%. Sebenarnya secara money flow ini bagus ya, tapi tidak masalah juga kalau misal teman-teman mengamankan profitnya di saat asingnya masuk, di saat asingnya masih membeli gitu. Dan hari ini kalau misal kita lihat ya sampai area high itu sempat naik 11%-an nih untuk ASII, tapi kalau misal sampai closing sekarang sih di 10%. Mungkin ada yang punya di average 5.700 kemarin, mereka ingin nge-swing dan benar-benar dapat ya guys ya jualannya ya itu juga sudah cukup bagus. Take profit ketika kondisi kurang stabil menurut saya itu adalah sebuah jalan apa ya, jalan pintas yang bagus ya. Dia take profit di satu saham dan mungkin ada saham lain yang nyangkut, nanti dia bisa averaging down saham yang masih floating loss. Kita lanjut ke MDKA. MDKA hari ini juga diakumulasi asing, kenaikan 4,3% di level Rp3.350 per saham. Ada akumulasi dari PD, YU, NI, dan juga BK. So, kita cek untuk MDKA. Ada net buy 67,4 miliar guys. Nah ini juga akumulasinya masih bagus ya, tapi kita melihat pun banyak retail yang jualan. Mereka pun mungkin ya khawatir MDKA-nya bisa turun kembali karena harga gold yang kita lihat ya tadi turun juga. Nah jadi
Ada beberapa retail yang, mereka ini memutuskan jualan. Bukan hanya retail ya, guys, ya, big money dari lokal pun seperti MG ini dia jualan, guys. Ada take profit lah untuk di saham MDK. Padahal naiknya ini baru dari zona sideways-nya ya, mungkin ya sekitar, berapa, 10%-an mungkin ya. Kita coba cek, ya 10%, 14%-an lah ya, tergantung average yang teman-teman punya. Kita lanjut ke saham Adro, guys. Untuk ADRO ada kenaikan 2,8% di level Rp2.520 per saham. Adanya akumulasi hari ini terlihat dari AK yang memborong. Selain AK ada LG, CC, YU, BK. Asingnya sih masih masuk ya. Dan lagi-lagi kita melihat saham-saham yang hari ini masih naik itu banyak dijual oleh investor retail dan juga domestik. Ya mereka pastinya ingin mengamankan modal dan mungkin ada PR, juga untuk averaging down, jadi ya mereka mau gak mau, guys, ya. Jadi untuk Adro-nya sendiri hari ini net buy asing di 55,2 miliar, masih cukup bagus sebenarnya untuk akumulasi asing di Adro, sehingga, masih bisa di-hold kalau misal saya lihat, semoga bisa menyentuh kembali di resistennya ya di 2.700 atau mungkin ada yang masih yakin Adro-nya ke 3.000, ya silahkan selama masih naik berarti masih rezekinya teman-teman. Tapi ya kembali lagi disclaimer on ya, semua keputusan investasi di tangan masing-masing, termasuk keputusan buy, keputusan hold, keputusan sell, dan keputusan cut loss, itu semua menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya. Oke guys, kita sebelum ke saham selanjutnya kita cek dulu untuk AAD. AAD hari ini masih net buy 65 miliar dan kenaikan 4,8% dimanfaatkan oleh investor retail untuk jualan seperti YP, YU, PDXC, lalu ada XL ya guys ya, mereka banyak yang jual, EPSQ juga sama. Namun hari ini ada LG yang masih memborong dan beberapa asing seperti AKKZ dan juga BK. So, untuk AAD pun saya rasa ada chance untuk bisa naik ya ke area resist sebelumnya. Jadi kalau misal teman-teman masih hold, silahkan dipantau. Semoga bisa cuan lebih tinggi lagi, guys. Untuk ADMR, sekalian kita cek. Hari ini ternyata ada net sell 9,5 miliar ya, 9,5 M. Tapi harganya masih naik 2%-an, close di 1955 dan kalau misal diperhatikan pun retailnya juga jualan, guys. Seperti XL, PD, SQ ini ikut jualan, juga beberapa asing ya, guys ya. Lalu jadi hari ini cukup netral saja dari kedua belah pihak. Kita lanjut ke saham Inco. Untuk Inco-nya naik 5,8% di level 6.800 termasuk saham yang diakumulasi asing dengan net buy 27,3 miliar dan masih cukup menarik sebenarnya untuk saham Inco ini, guys. Nah, 3 hari perdagangan terakhir masih diakumulasi, guys ya. Jadi untuk infonya masih oke. Kalau misal teman-teman punya ya, masih bisa untuk kalian hold seperti itu. Kita lanjut ke saham Bumi, guys. Bumi seperti prediksi kita ya, guys ya, ada potensi untuk sideways ataupun normal correction karena kemarin pun kita melihat asingnya ini malah net sell. Jadi ketika net sell itu terjadi, kita bisa mempredik nih kemana arahnya gitu. Kalau net sell-nya besar, ada potensi untuk koreksi dulu gitu. Jadi untuk Bumi ya di bawah 250 bisa sih ya, oke lah untuk kembali masuk. Tapi nanti kita pantau dulu. Karena hari ini pun masih ada distribusi yang cukup besar, terutama dari asing, MG, AKRB-nya jualan dengan net sell 193 miliar. Cukup besar ya guys ya untuk saham Bumi. Kita cek BRMS. Untuk BRMS ada koreksi 0,5% di level Rp855 per saham dan kita lihat juga ada distribusi dari sisi asing ya atau domestik nih. Coba kita langsung saja cek BRMS. BRMS asingnya sih masih net buy 4,6 M ya, berbalik akumulasi tapi memang tidak sebanding guys. Jauh kemarin itu net sell 213 miliar, hari ini hanya net buy 4,6 M saja. Jadi BRMS juga ada potensi nih untuk either sideways ataupun terkoreksi. Ya, teman-teman bisa pantau koreksinya karena ini pastinya akan cukup menarik. Menarik dalam artian ya kita bisa buy on weakness lagi. Take profit dulu, nanti beli lagi di harga bawah. Banyak ya yang curhat gitu guys ya. Alhamdulillah saya cuan Kak gitu ya. Alhamdulillah saya cuan. Ya saya sudah jualan di harga tinggi. Nanti kalau misal turun saya beli lagi. Sesimpel itu guys. Tapi
memang membutuhkan keberanian, knowledge, pengamatan ya guys ya yang matang untuk bisa mengeksekusi dan melakukan hal tersebut ya. Buy on weakness itu sebenarnya mudah, tapi mudah dikatakan ya, tapi sulit dilakukan. Kenapa? Karena kadang kita kehabisan cash, kita belinya ketinggian, kita tidak punya plan untuk averaging down, akhirnya average kita di harga tinggi. Jadi lanjut kita ke Dewa. Dewanya turun 4,3% di level Rp555 per saham. Ada distribusi dari AKMG ZP guys. Dan retailnya banyak yang masuk sedangkan asingnya net sale 46 miliar. So, langsung saja ya, kita rekap untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Ada Astra International, lalu ada Cuan, MDKA, AAD, Medco, Adro, Emas, Inco, INDF, Telkom, Cepin, DSSA, Akra, UNTR, Saratoga, lalu ada Tepia, Arko, Pegas, dan NSSS. Sedangkan untuk saham-saham yang hari ini paling banyak di net sell asing, ada BBRI, BBCA, Bumi, PTRO, BRPT, CDIA, Dewa, Bank Mandiri, lalu ada Antam, INRG, Bull, Aman Mineral, Goto, Inet, Raja, Indi, Esa, Pani, dan Tekim. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.